kemudian menitipkan kepada saksi Samsul Bahri. Uang dari saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo tersebut diterima di rumah saksi Samsul Bahri di Jalan Faisal nomor A7, Banta-Bantaeng, Kota Makassar. Fakta hukum tersebut diperkuat oleh adanya rekaman pembicaraan antara Samsul Bahri dan istrinya, yang pada intinya saksi Samsul Bahri mengabari istrinya jika saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo akan datang ke rumah saksi Samsul Bahri. Saksi Samsul Bahri melaporkan penerimaan uang sejumlah 200.000 dolar Singapura dan menyerahkannya kepada terdakwa. Menimbang bahwa sebaliknya terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 818 sampai dengan 819 berpendapat, terdakwa tidak terbukti terdakwa telah menerima gratifikasi sejumlah 200.000 dolar Singapura dari Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo dengan argumentasi hukum pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terkait pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo sejumlah 200.000 dolar Singapura melalui saksi Samsul Bahri ternyata didasarkan pada asumsi-asumsi belaka yang tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan. Screenshot tangkapan layar percakapan antara saksi Samsul Bahri dengan istrinya dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 642 sama sekali tidak menggambarkan keterkaitan terdakwa terhadap pemberian uang sejumlah 200.000 dolar Singapura oleh saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo kepada saksi Samsul Bahri, sehingga simpulan penuntut umum dalam tuntutannya sangat menyesatkan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Samsul Bahri meminta uang sejumlah 200.000 dolar Singapura. Menimbang bahwa setelah mengutarakan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah memberikan uang kepada M. Nurdin Abdullah sebanyak 200.000 dolar Singapura yang dititipkan kepada Samsul Bahri di rumah Samsul Bahri sekitar bulan Januari 2021. Maksud dan tujuan saksi memberikan uang tersebut semata-mata untuk membantu biaya operasional M. Nurdin Abdullah karena adanya penyampaian dari Iqbal untuk membantu biaya operasional M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa keterangan saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo, aku adalah sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Haji Momo pada kisaran bulan Januari 2021 dalam bentuk lembaran dolar Singapura berwarna merah sebanyak puluhan lembar dalam amplop coklat. Namun saksi tidak mengetahui jumlahnya yang diserahkan Haji Momo kepada saksi di rumah saksi di Jalan Faisal, Banta-Bantaeng, Kota Makassar. Keesokan harinya, saksi menyerahkan amplop yang berisi uang dalam bentuk lembaran dolar Singapura titipan Haji Momo tersebut kepada M. Nurdin Abdullah di rumah jabatan gubernur dan menyampaikan itu adalah titipan dari Haji Momo. Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi Samsul Bahri untuk menegur saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo. Terdakwa tidak mau apabila saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo melibatkan keluarga terdakwa. Bahwa terkait dengan pemberian amplop dari saksi Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo, terdakwa menerangkan saksi Samsul Bahri yang melaporkan hal tersebut kepada terdakwa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pada saat itu, saksi Samsul Bahri melaporkan kepada terdakwa, Pak, pemberian dari Haji Momo saya simpan di rujak. Kemudian respon terdakwa adalah, loh, kok Haji Momo seperti itu? Menimbang bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa saya secara pribadi tidak pernah menerima uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dari kontraktor yang bernama Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo. Namun Samsul Bahri pada akhir tahun 2020 pernah melaporkan kepada saya bahwa Samsul telah menerima uang dari Haji Momo. Seingat saya dalam bentuk mata uang Singapura dolar, dan uang tersebut telah Samsul Bahri simpan di ruang kerja saya. Namun saya tidak mengetahui di mana Samsul menyimpan uang tersebut karena saya tidak melihat fisik uangnya. Mendengar penyampaian tersebut, saya memerintah Samsul Bahri untuk menyimpan uang tersebut
yang akan dipergunakan untuk bantuan pembangunan masjid bila saya berkunjung ke daerah-daerah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Haji Momo telah menyerahkan uang sebanyak 200.000 dolar Singapura dan telah diterima oleh Syamsul Bahri, dan pemberian tersebut telah dilaporkan Syamsul Bahri kepada terdakwa, dan uang tersebut telah disimpan Syamsul Bahri di rumah jabatan terdakwa, sehingga secara faktual dan yuridis terdakwa telah menerima uang tersebut. Dalam hal ini, kendati pun terdakwa menyangkal menerima uang titipan Haji Momo tersebut, namun oleh karena terdakwa sudah mengetahui adanya penerimaan uang dari Haji Momo tersebut dan sudah mengetahui bahwa uang tersebut sudah disimpan di ruang kerja terdakwa di rumah jabatan terdakwa, maka tidak rasional apabila Syamsul Bahri yang hanya seorang ajudan berani mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Terlebih tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan jika uang tersebut dikembalikan kepada Haji Momo. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa benar uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan disimpan terdakwa di rumah jabatan gubernur, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah menerima uang sejumlah 200.000 dolar Singapura dari Nuwardi bin Paki alias Haji Momo. 4. Dakwaan terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima sejumlah 2.200.000.000 rupiah dari Ferry Tanriadi melalui Syamsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Ferry Tanriadi, Jalan Boulevard 1 nomor 9 Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 2.200.000.000 rupiah atau sejumlah 190.000 dolar Singapura dari Ferry Tanriadi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Untuk pembuktian fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Ferry Tanriadi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syamsul Bahri. Diperkuat pula oleh keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa awalnya di bulan Februari tahun 2021, saksi Ferry Tanriadi menemui terdakwa di perumahan dosen Tamalan Rea Makassar. Saksi Ferry Tanriadi menghubungi terdakwa melalui seorangnya bernama Gatot. Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan operasional kepada saksi Ferry Tanriadi dan saksi Ferry Tanriadi bersedia memberikan melalui saksi Syamsul Bahri. Setelah itu, saksi Syamsul Bahri mendatangi rumah saksi Ferry Tanriadi di Jalan Boulevard 1 nomor 9 Makassar dan menitipkan uang sejumlah 2.200.000.000 rupiah kepada saksi Syamsul Bahri untuk diberikan kepada terdakwa. Terdakwa meminta Wawan almarhum menukarkan ke dalam mata uang Singapura sehingga menjadi 190.000 dolar Singapura, dan terdakwa menyimpannya dalam berangkas di rumah jabatan gubernur yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas KPK. Menimbang bahwa sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 818 sampai 819 berpendapat terdakwa tidak terbukti. Terdakwa telah menerima gratifikasi 2.200.000.000 rupiah dari saksi Ferry Tanriadi dengan argumentasi hukum pada pokoknya bahwa pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Ferry Tanriadi sejumlah 2.200.000.000 rupiah melalui saksi Syamsul Bahri ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan, karena terdakwa tidak pernah meminta bantuan apapun kepada saksi Ferry Tanriadi. Namun saksi Ferry Tanriadi lah yang selalu menawarkan bantuan kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu menolak tawaran dari saksi Ferry Tanriadi, seraya menyampaikan kepada saksi Ferry Tanriadi, kalau mau dan juga untuk mendapatkan amal, sebaiknya disumbangkan saja untuk pembangunan masjid. Nanti saya kasih nomor telepon panitianya. Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut, saksi Ferry Tanriadi menerima dan menyanggupi arahan terdakwa untuk memberikan bantuan pembangunan masjid. Ketika saat dana bantuan masjid sudah siap, maka saksi Ferry Tanriadi berinisiatif menghubungi saksi Syamsul Bahri untuk menyerahkan dana bantuan pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya terdakwa menyampaikan bantuan dana pembangunan masjid dari saksi Ferry Tanriadi kepada panitia pembangunan masjid Ikhtiar, dan pada saat itu panitia pembangunan masjid menjawab bahwa karena belum jatuh tempo termin pembayaran kepada kontraktor, maka dana tersebut akan diambil oleh
panitia pembangunan masjid. Oleh karena dana belum diambil oleh panitia pembangunan masjid, terdakwa menjadi terbebani untuk menyimpan dana bantuan tersebut karena tidak ada tempat penyimpanan. Mengingat jumlah dana pembangunan masjid yang sangat besar dan tidak ada tempat penyimpanan, maka terdakwa meminta saksi Syamsul Bahri koordinasi dengan saudara Wawan almarhum untuk menukar dana bantuan pembangunan masjid ke dalam mata uang asing Singapura dolar guna memudahkan penyimpanan sementara waktu dan untuk mendapatkan nilai tambah kurs sampai dengan diserahkan kepada panitia pembangunan masjid ikhtiar bahwa uang sejumlah 2.200.000.000 rupiah tersebut yang telah dikonvensi ke dalam mata uang asing yaitu sejumlah 190.000 dolar Singapura yang akan diserahkan terdakwa kepada panitia pembangunan masjid ikhtiar tersebut telah disita oleh KPK. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Ferry Tanriadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh teman bernama Robert Wijoyo yang juga kontraktor bahwa saksi dicari M. Nurdin Abdullah, yang mana saat itu saksi sedang berada di Jakarta dan saksi katakan jika pulang ke Makassar saksi akan mencari waktu menghadap M. Nurdin Abdullah. Bahwa pada sekitar awal Februari 2021 saksi bertamu ke rumah jabatan gubernur di Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar. Dan saat pembicaraan gubernur menyampaikan kepada saksi agar dibantu biaya operasional dan saksi mengatakan mudah-mudahan bisa. Beberapa hari kemudian ajudan gubernur yaitu Syamsul Bahri datang ke rumah saksi di Jalan Boulevard 1 nomor 9 Kota Makassar sekitar pukul 23.00 WITA dan menyampaikan gubernur minta bantu dana operasional. Kemudian saksi sampaikan kepada Syamsul Bahri bahwa nanti saksi dititipkan kepada anggota saksi. Setelah Syamsul Bahri pulang, saksi mengambil uang di berangkas sebanyak 2.200.000.000 rupiah, lalu saksi masukkan ke kantong plastik hitam. Kemudian saksi memanggil Yusman Yusuf. Lalu saksi berikan uang tersebut kepada Yusman Yusuf untuk diberikan kepada Syamsul Bahri, karena waktu itu saksi mau ke Jakarta. Dan setelah saksi kembali dari Jakarta, Yusman Yusuf menyampaikan kepada saksi bahwa uang sudah diberikan kepada Syamsul Bahri. Bahwa saat saksi datang ke rumah gubernur, gubernur tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika ingin membantu sumbangkan saja ke masjid ikhtiar, tidak ada pembicaraan mengenai masjid. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Ferry Tanriadi di atas, Yusman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pernah diperintah oleh Ferry Tanriadi untuk menyerahkan sesuatu dalam bentuk uang kepada seseorang. Lalu pertengahan bulan Februari, Pak Syamsul, orang dari gubernur datang ke rumah Ferry Tanriadi dan mengatakan Syamsul dari gubernur Nurdin Abdullah dan bertemu dengan Ferry Tanriadi. Bahwa saksi sempat dengar obrolan mereka, di mana Syamsul menyampaikan ada pesan dari gubernur untuk meminta menyampaikan biaya operasional. Tidak lama kemudian Ferry Tanriadi memanggil saksi dan mengatakan kepada Syamsul, janjian nanti sama Yusman. Lalu Syamsul pamit pulang dan saksi menyampaikan kepada Syamsul kalau bisa 2 hari ke depan ke sini lagi. Bahwa Ferry Tanriadi memberi uang 3 kantong kepada saksi dan menyampaikan ini dikasih ke Pak Syamsul yang diminta Pak Gubernur Nurdin Abdullah untuk biaya operasional, dan Ferry Tanriadi mengatakan jumlahnya kepada saksi 2.200.000.000 rupiah dan saksi pindahkan uang ke dalam kardus, Aqua dan Indomie, dan 2 hari kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Syamsul. Bahwa saksi sempat mendengar pembicaraan antara Syamsul dan Ferry Tanriadi. Yang saya dengar intinya Syamsul mengatakan kepada Ferry Tanriadi bahwa Syamsul diperintah oleh Gubernur M. Nurdin Abdullah untuk meminta bantuan dana operasional kepada Ferry Tanriadi. Menimbang bahwa saksi Syamsul Bahri dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada bulan Januari atau Februari, saksi mendapat perintah dari M. Nurdin Abdullah untuk menemui Ferry Tanriadi yang katanya akan ada bantuan untuk masjid. Lalu saksi menghubungi Ferry Tanriadi dan bertemu di rumah Ferry Tanriadi di daerah Panakukang. Bahwa saat bertemu Ferry Tanriadi menyampaikan besok atau lusa akan ada titipan
untuk Pak Nurdin sebesar 2.200.000.000 rupiah dan meminta saksi untuk datang kembali. Bahwa lusanya saksi datang ke rumah Ferry Tanriadi dan bertemu dengan anak buahnya. Lalu anak buah Ferry Tanriadi langsung menyerahkan kardus dan selanjutnya kardus tersebut langsung dibawa ke Rujab Gubernur. Bahwa sesampainya di Rujab Gubernur, kardus tersebut saksi simpan di ruang kerja Gubernur. Kemudian saksi laporkan kepada M. Nurdin Abdullah bahwa titipan Ferry Tanriadi sudah saksi terima dan saksi simpan di ruang kerja Gubernur. Selanjutnya M. Nurdin Abdullah mengiyakan. Menimbang bahwa terkait dengan penerimaan uang dari Ferry Tanriadi tersebut, terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2020, Ferry Tanriadi datang ke rumah terdakwa sendirian. Setelah itu Ferry Tanriadi mengatakan menitip diri karena selama ini dia hanya mengerjakan proyek dari orang lain. Terdakwa bilang silakan bersaing secara profesional. Kemudian Ferry Tanriadi sampaikan ingin memberi bantuan ke terdakwa. Terdakwa bilang tidak usah. Terdakwa menolak penawaran pemberian biaya operasional dari Ferry Tanriadi. Bahwa Ferry Tanriadi pernah datang ke rumah jabatan dan cerita kalau Ferry Tanriadi punya penyakit gula. Lalu terdakwa menawarkan obat dan waktu Ferry Tanriadi menawarkan biaya operasional lagi, lalu terdakwa sarankan untuk membantu pembangunan Masjid Tamalan Ria. Bahwa pada Desember 2020 atau awal Januari 2021, terdakwa menerima laporan dari Samsul Bahri bahwa Samsul Bahri telah menerima uang dari Ferry Tanriadi sebesar 2.200.000.000 rupiah. Terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Wawan untuk menukarkan uang tersebut dengan dolar Singapura menjadi 190.000 dolar Singapura dan uang sebesar 190.000 dolar Singapura tersebut sudah diambil oleh petugas KPK. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry Tanriadi, saksi Yusman Yusuf, saksi Samsul Bahri dan keterangan terdakwa di atas, telah terbukti bahwa terdakwa telah menerima uang dari Ferry Tanriadi melalui Samsul Bahri sebesar 2.200.000.000 rupiah yang menurut Ferry Tanriadi bahwa uang tersebut diberikan atas permintaan terdakwa untuk biaya operasional. Sedangkan menurut terdakwa uang tersebut adalah untuk membantu pembangunan Masjid Tamalan Ria. Menimbang bahwa dalam pandangan majelis bahwa oleh karena yang menerima uang sebesar 2.200.000.000 tersebut adalah terdakwa, maka terlepas dari apakah nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan masjid, tetapi sebagaimana keterangan Ferry Tanriadi bahwa ia memberikan uang tersebut adalah untuk biaya operasional terdakwa, sehingga dapat dicermati lebih lanjut bahwa secara rasional Ferry Tanriadi memberikan uang tersebut tidak terlepas dari posisi terdakwa selaku gubernur. Di samping itu, telah ternyata pula bahwa uang tersebut yang menerimanya adalah terdakwa sendiri, bukan pengurus masjid. Kemudian ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura dan belum ditemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, yang dapat dijadikan bukti bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid selain keterangan terdakwa. Karena saksi Insinyur Syahrudin Syarif selaku ketua atau pengurus Masjid Ikhtiar Kompleks Perumahan Dosen Unhas dalam persidangan menerangkan bahwa ada bantuan dari pemerintah provinsi sebanyak 5 miliar rupiah, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau ada bantuan lain atau sumbangan lain dari pengusaha meskipun terdakwa sudah sering membantu pembangunan masjid. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima terdakwa dari Ferry Tanriadi adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga cukup beralasan untuk mengesampingkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa di atas. 5. Dakwaan bahwa terdakwa pada bulan Februari 2021 menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa yang diterima di rumah Hairudin yang terletak di perumahan The Mutiara, Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin melalui Samsul Bahri selaku ajudan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi Hairudin di perumahan The Mutiara Jalan
Petarani Makassar, terdakwa yang memerintahkan saksi Samsul Bahri menerima uang yang dikemas dalam kardus sejumlah 1 miliar rupiah dari Hairudin. Setelah saksi Samsul Bahri menerima uang tersebut kemudian dibawa ke rumah jabatan Gubernur Sulsel dan disimpan di ruang kerja terdakwa. Terdakwa mengetahui dan menerima laporan dari saksi Samsul Bahri yang melaporkan bahwa titipan dari saksi Hairudin sudah diterima dan disimpan di ruang kerja terdakwa. Menimbang bahwa sebaliknya terdakwa dan penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya halaman 822 sampai 823 berpendapat terdakwa tidak terbukti telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari saksi Hairudin dengan argumentasi hukum pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pendapat penuntut umum tersebut yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Hairudin sejumlah 1 miliar rupiah melalui saksi Samsul Bahri ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak benar, karena pemberian uang sejumlah 1 miliar rupiah diperuntukkan untuk bantuan sumbangan masjid. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Hairudin dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa tujuan saksi ingin menyumbang sebesar 1 miliar rupiah adalah untuk bersedekah. Dalam kepercayaan saksi, ketika banyak bersedekah, maka makin banyak rezeki. Bahwa saksi sering memberikan bantuan sumbangan masjid di Kabupaten Sopeng dan daerah lain. Biaya sumbangan itu tergantung pada kebutuhan pembangunannya. Bahwa saksi tidak melaporkan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah terkait sudah menyerahkan dana bantuan sumbangan masjid kepada saksi Samsul Bahri, karena harapan saksi saat itu adalah saksi Samsul Bahri yang akan menyampaikan langsung kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti berikut ini. Menimbang bahwa saksi Hairudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah dan setelah selesai mengobrol kemudian M. Nurdin Abdullah menyampaikan kepada saksi kalau ada rezeki bagaimana kalau bantu untuk masjid, karena ada beberapa masjid termasuk di Puncak yang butuh anggaran yang besar. Kemudian saksi menjawab, bisalah 1 miliar rupiah. Bahwa saksi serahkan uang 1 miliar rupiah kepada Samsul Bahri bulan Februari 2021 di rumah saksi di perumahan The Mutiara, karena pada saat itu saksi Samsul Bahri yang datang ke rumah saksi. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Hairudin di atas, saksi Samsul Bahri menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Pada bulan Januari atau Februari saksi mendapat perintah dari M. Nurdin Abdullah untuk menemui Hairudin. Kemudian saksi bertemu Hairudin di rumahnya. Bahwa pada saat bertemu di rumahnya, Hairudin menyerahkan titipan berupa kardus untuk M. Nurdin Abdullah. Lalu saksi dibawa ke rujab gubernur. Kemudian kardus tersebut saksi simpan di ruang kerja gubernur. Lalu saksi laporkan kepada M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Sekitar pertengahan Februari tahun 2021, Saudara Hairudin pernah menemui saya di rumah jabatan gubernur untuk mengantar undangan perkawinan anaknya. Selain itu, Hairudin juga menyampaikan bahwa dia akan memberikan uang operasional tanpa menyebut nominalnya. Pada saat itu, saya sampaikan supaya tidak usah repot-repot memberikan uang operasional untuk saya. Pada saat acara perkawinan anaknya, Hairudin menyampaikan kembali kepada saya bahwa masih menyimpan dana untuk membantu operasional saya. Saya menyampaikan kembali supaya besok tidak usah repot-repot memberikan uang untuk membantu biaya operasional saya. Namun saya minta supaya Hairudin menjaga kualitas pekerjaan saja. Beberapa saat kemudian Hairudin menghadap saya di kantor gubernur menyampaikan bahwa proyek pembangunan di Jalan Ruas Leja, pelebaran jalan di kawasan wisata Sopeng sudah selesai dan meminta bila saya ada waktu supaya meninjau ke lokasi. Hairudin menyampaikan kepada saya bahwa bantuan operasional akan dia serahkan kepada ajudan saya yang bernama Samsul Bahri. Atas penyampaian Hairudin tersebut, saya menyarankan supaya dana yang akan diberikan kepada saya disumbangkan saja ke Masjid Ikhtiar Tamalan Rea, Komplek Dosen Unhas Tamalan Rea, yang pada saat itu masih membutuhkan dana sekitar 12 miliar rupiah, dan Hairudin menyetujui saran saya tersebut.
Pada bulan Februari 2021, Hairudin menyerahkan uang sejumlah 1 miliar rupiah kepada saya melalui pengawal pribadi saya yang bernama Saudara Samsul Bahri. Uang diberikan dalam dus dengan pecahan 100 ribu rupiah dan saat itu uang tersebut tersimpan di berangkas yang terdapat di kamar tidur saya di rumah jabatan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Hairudin, saksi Samsul Bahri dan keterangan terdakwa di atas, telah terbukti bahwa Hairudin telah memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Samsul Bahri dan terdakwa telah menerima uang tersebut yang menurut saksi Hairudin maupun terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid. Menimbang bahwa dalam pandangan majelis bahwa oleh karena yang menerima uang sebesar 1 miliar rupiah tersebut adalah terdakwa sendiri, maka terlepas dari apakah nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan masjid sebagaimana keterangan terdakwa dan Hairudin, akan tetapi faktanya yang menerimanya adalah terdakwa sendiri, bukan pengurus masjid, dan belum ditemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk yang dapat dijadikan bukti untuk menunjukkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid, meskipun terdakwa sudah sering membantu pembangunan masjid. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima terdakwa dari Hairudin adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa di atas. 6. Dakwaan bahwa terdakwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar nomor 01020 dan seterusnya atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dengan perincian: A. Pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim, kontraktor atau direktur PT Putrajaya. B. Pada tanggal 13 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Tia Wudi Wikarso, kontraktor atau pemilik PT Tristar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andreani, sekretaris direktur utama Bank Sulselbar, yang uangnya berasal dari Samsul Bahri ajudan terdakwa. Pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar 400 juta rupiah dari direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri 1740999599991 atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakukang. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalim, Tia Wudi Wikarso, Direksi Bank Sulselbar, rekening Sulsel Peduli Bencana untuk kepentingan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Saksi Petrus Yalim sebagai Direktur PT Putrajaya sudah berkenalan dengan terdakwa sejak terdakwa menjabat sebagai Bupati Bantaeng yang sebelumnya mempunyai pekerjaan dan AMP di Bantaeng. Pada saat peletakan batu pertama Masjid Pucak, saksi Samsul Bahri menyampaikan kepada saksi Petrus Yalim bahwa apakah saksi Petrus bisa membantu pembangunan masjid yang didirikan di tanah milik terdakwa. Kemudian saksi Petrus Yalim menyatakan kesediaannya untuk memberikan uang sebesar 100 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening pengurus masjid di kawasan Kebun Raya Pucak dengan nomor rekening 100003311 dan atas sepengetahuan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 145 berupa 1 lembar fotokopi incoming credit converted PT Bank Sulselbar tanggal 1 Desember 2020 ke rekening 010 dan seterusnya atas nama pengurus Masjid
kawasan Kebun Raya Pucak sebesar 100 juta rupiah atas nama pengirim Mulia Transmarga PT Timur Jaya. Saksi Tiawudi Wikarso adalah kontraktor pemilik PT Tristar Mandiri. Saat terdakwa menjabat selaku Bupati Bantaeng, Saksi Tiawudi Wikarso mengerjakan proyek di Kabupaten Bantaeng dan juga di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan saat terdakwa menjabat sebagai gubernur. Saat peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pucak Maros di atas tanah terdakwa, Saksi Tiawudi Wikarso hadir dalam acara tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa untuk pembangunan masjid dengan cara transfer sejumlah 100 juta rupiah sebanyak 2 kali transferan masing-masing sejumlah 50 juta rupiah ke rekening pengurus Masjid Kebun Raya Pucak. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 157 berupa 2 lembar fotokopi slip setoran Bank Sulselbar tanggal 3 Desember 2020 atas uang masing-masing sejumlah 50 juta rupiah. Penyetor atas nama Tiawudi Wikarso dengan rekening tujuan 1002020 dan seterusnya atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak dengan tanda tangan penyetor atas nama Tasjud. Saksi Rizky Andreani adalah pegawai kontrak BPD Sulselbar sebagai Sekretaris Direktur Utama BPD pada tanggal 3 Desember 2020 menyetorkan uang ke rekening pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Kebun Pucak dengan slip setoran atas nama Rizky Andreani sejumlah 100 juta rupiah atas permintaan seseorang yang mengaku diperintahkan oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi Amri Mauraga. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 146 berupa 1 lembar fotokopi slip setoran PT Bank Sulselbar tanggal 3 Desember 2020 ke rekening atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sebesar 100 juta rupiah atas nama penyetor Rizky Andreani. Saksi Amri Mauraga sebagai Direktur Bar Sulselbar pernah bertemu dengan terdakwa di rumah jabatan gubernur dan pada saat itu menyampaikan kepada saksi Amri Mauraga, apakah dimungkinkan untuk pembangunan masjid itu menggunakan dana CSR? Kemudian saksi Amri Mauraga menjawab, dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuannya, Pak. Kemudian saksi Amri Mauraga memberikan bantuan CSR kepada Masjid Pucak Maros sebesar 400 juta rupiah yang disetorkan pada tanggal 8 Desember 2020. Masjid tersebut dibangun di atas tanah terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 148 berupa 1 bundel fotokopi slip jurnal biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Sulselbar tanggal 8 Desember 2020 ke rekening 010202999502 atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak sejumlah 400 juta rupiah beserta lampiran. Saksi Muhammad Ardi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Panakukang, selain pernah menerima penitipan uang dari terdakwa juga pernah ditelepon oleh saksi Samsul Bahri bahwa terdakwa mau menyumbang ke rekening pengurus Masjid Pucak Maros di Bank Sulselbar dan saksi Muhammad Ardi mengatakan nominalnya berapa dan nomor rekening tujuannya berapa. Kemudian saksi Muhammad Ardi menerima foto nomor rekening pengurus masjid dari saksi Samsul Bahri dan diinformasikan jumlah yang akan disumbang sejumlah 300 juta rupiah. Atas permintaan tersebut, saksi Muhammad Ardi menghubungi terdakwa yang merupakan pemegang rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana. Saksi Muhammad Ardi menanyakan jumlah yang akan ditransfer kepada terdakwa, yang kemudian saksi Muhammad Ardi melakukan transfer uang sejumlah 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di Bank Mandiri di nomor rekening pengurus Masjid Kebun Raya di Bank Sulselbar. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Barang bukti nomor 152 berupa 1 lembar fotokopi General Field Information PT Bank Sulselbar tanggal 26 Februari 2021, ordering customer Sulsel Peduli Bencana Bank Mandiri
beneficiary customer pengurus Masjid Kebun Raya Maros sebesar 300 juta rupiah. Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut. Dalam surat tuntutannya, penuntut umum berasumsi bahwa terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar, nomor rekening atas nama pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dengan perincian: A. Pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim kontraktor atau direktur PT Putrajaya, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Petrus Yalim dalam persidangan tanggal 29 Juli 2021, yaitu bahwa benar saksi Petrus Yalim memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid di rekening pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 644 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. B. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Tiawudi Wikarso, kontraktor atau pemilik PT Tristar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Tiawudi Wikarso dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2021, yaitu bahwa benar saksi Tiawudi Wikarso memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid di rekening pembangunan masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 645 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. C. Pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andriani, Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar, yang uangnya berasal dari Syamsul Bahri. Di sini. Bahwa benar saksi Rizky Andriani memberikan bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 645 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. D. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar 400 juta rupiah dari Direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Amri Mauraga dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021, yaitu bahwa benar saksi Amri Mauraga selaku Direktur Utama PT Bank Sulselbar yang pada pokoknya menyatakan pemberian dana CSR untuk bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak telah diverifikasi oleh Komite CSR yang mengusulkan jumlah pemberian dana bantuan CSR dan kemudian diputuskan oleh seluruh direksi BPD Sulselbar secara kolektif kolegial dalam rapat. Setelah itu Komite CSR melaksanakan hasil dari keputusan rapat dengan melakukan transfer bantuan dana CSR ke rekening pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa oleh karena itu rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum dalam tuntutannya halaman 645 sampai 646 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. E. Pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Makassar Panakukang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemberian bantuan sumbangan pembangunan masjid ke rekening pengurus Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dari rekening atas nama Sulsel Peduli Bencana telah mendapat persetujuan dari pihak terkait dan dana tersebut ditransfer ke rekening pembangunan Masjid kawasan Kebun Raya Pucak dan terdakwa tidak berada dalam struktur kepengurusan masjid tersebut. Bahwa oleh karena itu
rangkaian peristiwa yang dibangun oleh penuntut umum. Dalam tuntutannya pada halaman 646 semakin membuktikan tidak adanya tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang untuk sistematisnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penerimaan uang dengan jumlah total 1 miliar rupiah dari beberapa pihak ke rekening Bank Sulselbar, nomor rekening atas nama pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Puncak berikut ini. Penerimaan uang sebesar 100 juta rupiah dari Petrus Yalim, Koordinator Direktur PT Putrajaya pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Menimbang bahwa saksi Petrus Yalim dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah Direktur PT Putrajaya dan juga sebagai pemilik PT Timur Jaya Konstruksi pernah mengerjakan proyek-proyek di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 ada 2 proyek dan pada tahun 2021 ada 2 proyek untuk proyek 2001. Proyek tersebut sedang dikerjakan. Saksi pernah diundang pada saat pelaksanaan batu pertama pembangunan masjid di Puncak dan pada saat selesai acara dan saksi akan kembali saat itu. Ajudan Pak Nurdin Abdullah, Pak Samsul mengatakan kepada saksi, Pak Gubernur ada membangun masjid. Apakah Pak Petrus bisa membantu? Dan secara otomatis saksi menjawab, iya, dan kami siap. Dan kemudian saksi meminta nomor rekening dan saksi diberikan nomor rekening yayasan masjid tersebut. Dan keesokan harinya langsung saksi transfer. Saksi menerangkan atas permintaan dari Pak Samsul. Akhirnya saksi memberikan dana senilai 100 juta berasal dari CSR atau perusahaan PT Putrajaya. Nimbang bahwa keterangan saksi Petrus Yalim tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri yang menerangkan benar, Petrus Yalim pernah menyumbang 100 juta rupiah ke rekening masjid serta dikuatkan dengan barang bukti nomor 148, 1 lembar fotokopi slip setoran PT Bank Sulselbar tanggal 3 Desember 2020 ke rekening 0102022000999502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Petrus Yalim telah menyumbang sebesar 100 juta rupiah ke rekening nomor 012000999502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. Penerimaan uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 3 Desember tahun 2020 dari Tiang Budi Wikarso atau Direktur Pemilik PT Trisandar Mandiri dan PT 3 Bintang Gria Sarana. Menimbang bahwa saksi Tri Budi Wikarso pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik dari PT Tristar Mandiri, dari PT 3 Bintang Gria Sarana dan terkait dengan sumbangan untuk masjid. Saksi mendapatkan info tersebut dari Pak Petrus dan saat itu Pak Petrus ada menyampaikan melakukan sumbangan senilai 100 juta dan saat itu saksi ikut juga melakukan sumbangan sebesar 100 juta
yang dananya berasal dari kas perusahaan, dan saksi transfer sebanyak 2 kali, yaitu sebesar 50 juta dan 50 juta untuk sumbangan masjid. Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan barang bukti nomor 157, 2 lembar fotokopi slip setoran Bank Sulselbar tanggal 3 Desember tahun 2020 atas uang masing-masing sejumlah 50 juta, penyetor atas nama Tiaudi Wikarso dengan rekening tujuan 01020000990502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Tiaudi Wikarso telah menyumbang sebanyak 100 juta rupiah ke rekening nomor 01002000999502 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. C. Penerima uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 3 Desember tahun 2020 sebesar 100 juta rupiah dari Rizky Andriani atau Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari Samsul Bahri, ajudan terdakwa. Menimbang saksi Rizky Andriani menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Desember tahun 2020 ada tamu untuk bertamu ke Direktur Utama Pak Amri Mauraga dan bertemu saksi. Saat itu dan yang bersangkutan meminta tolong kepada saksi untuk dibantu menyetorkan uang senilai 100 juta. Dan saksi menerima uang sebesar 100 juta dari orang tersebut untuk disetorkan dalam bentuk uang tunai. Kemudian saksi menyetorkan uang senilai 100 juta melalui teller. Menimbang bahwa keterangan saksi Rizky Andriani di atas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Amri Maruaga atau Direktur Bank Sulselbar yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangan dalam berita acara pemeriksaan bahwa saya mengetahui penyetoran uang yang dilakukan oleh Rizky Andriani sekitar bulan Desember tahun 2020. Tetapi saya tidak mengetahui tanggal pasti dan kemana uang tersebut disetorkan. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sekitar bulan Desember tahun 2020, Samsul Bahri menelpon saya dan menyampaikan sedang ada di lantai bawah Bank BPD Sulselbar dan ingin menyetor sejumlah uang serta meminta waktu untuk silaturahmi. Kemudian saya menyuruh saudara Samsul Bahri untuk naik ke lantai ruangan saya. Ketika sampai di ruangan saya, Samsul Bahri meminta tolong kepada sekretaris saya yang bernama Rizky Andriani untuk menyetorkan sejumlah uang. Saya melihat Samsul membawa kode debit yang berisi uang. Saya tidak mengetahui jumlah uang di dalam debit yang dibawa saudara Samsul Bahri. Saya hanya menjawab silahkan. Setelah debit diserahkan kepada Rizky Andriani dan Samsul Bahri menunggu di ruangan saya. Setelah penyetoran uang itu, Rizky Andriani masuk ke ruangan saya dengan membawa slip penyetoran dan menyerahkan langsung kepada Samsul Bahri. Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disetorkan dan tidak mengetahui nama rekening yang dituju. Menimbang bahwa saksi menerangkan bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, saksi memperbaikinya dan menerangkan bahwa ia mengantarkan uang adalah Darman, bukan Samsul Bahri. Karena setelah saksi lihat rekaman CCTV, bahwa benar yang datang menemui saksi tersebut adalah Darman. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rizky Andriani yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amri
Manuaga serta dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 lembar fotokopi slip setoran PT Bank Sulselbar tanggal 3 Desember tahun 2020 atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak sebesar 100 juta rupiah atas nama penyetor Rizky Andriani, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terjadi penyetoran uang sebesar 100 juta rupiah ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak. Penerimaan uang yang tanggal 8 Desember tahun 2020 sebesar 400 juta rupiah dari direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Menimbang, saksi Amri Maruaga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa sebelum pembayaran CSR ke masjid kawasan Kebun Raya Puncak sekitar bulan November tahun 2020, dirujak Gubernur Sulsel M. Nurdin Abdullah pernah menyampaikan kepada saya, apakah pembangunan masjid di Puncak dimungkinkan untuk dibantu dana CSR. Saya menyampaikan kepada saudara Nurdin Abdullah agar membuat proposal dan dilengkapi persyaratan RAB dan gambar. Bahwa kemudian saksi ada memberikan bantuan CSR kepada masjid tersebut sebesar 400 juta rupiah yang saksi setorkan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, di mana bantuan CSR tersebut sudah dilakukan verifikasi. Bahwa besaran bantuan CSR yang kami berikan sebesar 400 juta tersebut atas dasar penilaian dari tim yang melakukan evaluasi dan disesuaikan dengan RAB-nya, dan berdasarkan pemeriksaan atau survei di lapangan, hitungan kami pekerjaan yang belum dikerjakan hanya tinggal 400 juta rupiah, sehingga kami memberikan bantuan sebanyak 400 juta rupiah. Bahwa lokasi masjid tersebut di atas tanah Nurdin Abdullah yang diwakafkan. Menimbang bahwa keterangan saksi Amri Maruaga di atas adalah bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti nomor 148, bundel fotokopi slip jumlah biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Sulselbar tanggal 8 Desember tahun 2020 ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak sejumlah 400 juta rupiah beserta lampiran dan barang bukti, dan 1 lembar print out rekening koran Bank Sulselbar cabang Maros atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak periode 1 Januari 2020 sampai 30 April tahun 2021, sehingga diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa pada tanggal 8 Desember tahun 2020 telah terjadi penyetoran uang sebesar 400 juta rupiah ke rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak dari PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR Bank Sulselbar. Dakwa pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar 300 juta rupiah dari rekening Sulsel Peduli Bencana di nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya melalui RTGS oleh Muhammad Ardi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakukan. Menimbang bahwa terkait dengan dakwaan penuntut umum dalam perkara saksi Muhammad Ardi dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berikut bahwa saksi pernah ditelepon oleh Samsul yang menerangkan bahwa Bapak mau nyumbang
ke pengurus masjid dan saksi mengatakan nominalnya berapa dan nomor rekening tujuannya berapa. Kemudian saksi menerima foto nomor rekening pengurus masjid oleh Pak Samsul dan diinfokan jumlah yang akan disumbang senilai 300 juta. Bahwa karena yang meminta saksi untuk memindah bukukan dari rekening Sulsel Peduli Bencana ke rekening pengurus masjid Kebun Raya adalah Samsul yang menginfokan, namun saksi mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada Nurdin Abdullah selaku pihak yang mempunyai kewenangan terhadap rekening Sulsel Peduli Bencana dengan cara WhatsApp ke Nurdin Abdullah dengan kalimat izin saya jalankan RTGS ke rekening sekian milik pengurus Masjid Kebun Raya senilai 300 juta dan dijawab oke. Menimbang bahwa keterangan saksi Muhammad Ardi di atas adalah bersesuaian dengan keterangan Samsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2021 sekitar bulan Februari saat kunjungan ke puncak, saksi pernah diberikan buku tabungan Bank BPD Sulselbar cabang Maros oleh Siswandi yang mana menurut keterangan yang bersangkutan bahwa itu atas perintah Nurdin Abdullah untuk menyerahkannya pada saksi. Dan setelah saksi lihat rekening tersebut atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Puncak dan setelah saksi melaporkan hal tersebut kepada Nurdin, yang bersangkutan memerintahkan saksi untuk menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Ardi di atas untuk mengisi buku tabungan tersebut sebesar 300 juta rupiah. Keesokan harinya saksi menelepon Ardi dan kemudian Ardi datang mengambil buku tabungan tersebut. Lalu saksi menyampaikan pesan Nurdin tersebut di atas dan disanggupi oleh Ardi. Kemudian beberapa saat kemudian saksi mengetahui bahwa memang ada uang sebanyak 300 juta rupiah yang masuk ke dalam rekening tersebut di atas. Dan setelah saksi bertanya kepada Ardi berapa sisa saldonya dan dijawab oleh yang bersangkutan melalui pesan WA dengan pesan 2M bos. Selanjutnya saksi menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Suwandi dengan pesan agar segera mencairkan uang tersebut di BPD Sulselbar. Menimbang bahwa keterangan saksi Muhammad Ardi dan keterangan saksi Samsul Bahri di atas adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa untuk pembangunan masjid Puncak ada bantuan dari kontraktor yang mentransfer uang ke rekening panitia yaitu Petrus Yalim sebesar 100 juta. BPD Sulselbar sebesar 400 juta. Terdakwa sebesar 100 juta. Dan Sulsel Peduli Bencana sebesar 300 juta. Bahkan untuk transfer dari Sulsel Peduli Bencana, terdakwa memerintahkan Samsul Bahri untuk mentransfernya melalui Muhammad Ardi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ardi, saksi Samsul Bahri, dan terdakwa di atas, telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah memerintahkan Samsul Bahri untuk mentransfer uang dari rekening Sulsel Peduli Bencana sebesar 300 juta melalui Muhammad Ardi ke rekening milik pengurus Masjid Kebun Raya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar pengurus Masjid Kebun Raya Maros telah menerima gratifikasi sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalim Tiaudi Wikarso atau Direktur Bank Sulselbar rekening Sulsel Peduli Bencana. Menimbang bahwa dengan terbuktinya penerimaan uang
oleh pengurus Masjid Kebun Raya Maros. Maka yang harus dicermati atau dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa yang harus dinyatakan sebagai penerima gratifikasi dan harus melaporkannya ke KPK berdasarkan pasal 13B Undang-Undang Tipikor terkait dengan penerimaan uang oleh pengurus masjid kawasan Puncak Maros. Menimbang bahwa dalam hal perlu diuraikan lebih dahulu bahwa tanah tempat berdirinya masjid yang dibangun dan dibiayai dari bantuan sejumlah 1 miliar rupiah dari Petrus Yalin Tiaudi Wikarso, Direksi Bank Sulselbar, rekening Sulsel Peduli Bencana, berdiri di atas tanah milik terdakwa. Menimbang bahwa sebelum pembangunan masjid tersebut, terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Reswandi dan saksi Asmin bahwa ia terdakwa akan mewakafkan tanah miliknya untuk dibikin masjid dan meminta saksi Reswandi untuk mengurus pembangunan masjid tersebut. Menimbang bahwa menurut saksi Reswandi bahwa terdakwa pernah meminta saksi untuk mengurus pembentukan panitia pembangunan masjid guna membuat proposal bantuan dana kepada BPD Sulselbar. Kemudian saksi mencari tokoh masyarakat yang ada di daerah Puncak Maros, dan ketika saksi bertemu dengan saksi Amiruddin alias Yamang, saksi menyampaikan rencana mengenai akan dibangunnya masjid di daerah Puncak Maros dan disambut baik. Menimbang bahwa sejalan dengan keterangan saksi Reswandi tersebut, saksi Aminuddin alias Yamang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membentuk panitia masjid, saksi pun selaku tokoh masyarakat mengundang 10 orang warga sekitar untuk berebut guna pembentukan suatu kepanitiaan pembangunan masjid. Adapun hasil kesepakatan pada saat itu adalah saksi Suwardi dan Nojeng selaku ketua, Malik Rupai selaku sekretaris, saksi sendiri selaku bendahara, Mansur selaku seksi ibadah, dan saksi Said Deng Mangung selaku seksi pendanaan yang dituangkan dalam bentuk SK Kepala Desa Tompok Bulu nomor 01-Desa-TB-Karumami 11-2020 tanggal 19 November tahun 2020. Nimbang bahwa sesuai keterangan saksi Reswandi Amiruddin alias Yamang, saksi Suwardi Malik Rupai, Said Deng Mangung dan Mansur, bahwa saksi menerangkan yang memegang rekening pembangunan masjid adalah saksi Suwardi dan Nojeng selaku ketua panitia pembangunan masjid, dan saksi Amiruddin alias Yamang selaku bendahara panitia pembangunan masjid. Dan dana yang terkumpul untuk pembangunan masjid itu tidak sampai 1 miliar rupiah, dan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan masjid kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa untuk membeli bahan dan membayar tukang, saksi Reswandi meminta uang kepada saksi Amiruddin alias Yamang dan saksi Suwardi dan Nojeng selaku panitia pembangunan masjid yang memegang dana yang berperan dalam pembangunan masjid itu adalah saksi dengan panitia pengurus masjid. Namun semua itu tetap diinformasikan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah apabila yang bersangkutan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan masjid. Menimbang bahwa dari kerangkaian fakta hukum di atas dapat diketahui beberapa hal, bahwa sebelum pembangunan masjid tersebut telah menyampaikan akan mewakafkan tanah tempat akan dibangunnya masjid kepada masyarakat sekitar lokasi masjid dan meminta kepada Reswandi untuk mengurus pembentukan panitia pembangunan masjid. Telah dilakukan pertemuan
oleh tokoh masyarakat Desa Tompok Bulu dan dihasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia pembangunan masjid yang kemudian susunan kepanitiaannya dituangkan dalam bentuk SK Kepala Desa Tompok Bulu tanggal 19 November tahun 2020. Yang memegang rekening pembangunan masjid adalah panitia pembangunan masjid, dan untuk membeli bahan dan membayar tukang, saksi Ruswandi meminta uang kepada saksi Amiruddin alias Yaman dan saksi Suwardi Denojeng selaku panitia pembangunan masjid yang memegang dana, dan dana yang terkumpul untuk pembangunan masjid itu tidak sampai kurang lebih 1 miliar rupiah, dan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan masjid kurang lebih 1 miliar rupiah. Yang berperan dalam pembangunan masjid itu adalah saksi dengan panitia pengurus masjid. Namun semua itu tetap diinformasikan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah apabila yang bersangkutan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan masjid. Menimbang bahwa menurut Adami Casawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia edisi revisi Februari 2016 halaman 242 bahwa kesengajaan dalam perbuatan menerima gratifikasi dapat dipikirkan terdiri dari 3 bagian. 1. Merupakan kehendak untuk menerima pemberian gratifikasi. 2. Merupakan kehendak untuk memiliki pemberian. Dan 3. Merupakan pengetahuan atau kesadaran bahwa memiliki pemberian sebagai melawan hukum karena tidak berhak memiliki pemberian. Menimbang bahwa apabila pemberian atau bantuan untuk pembangunan masjid dihubungkan dengan pendapat Adami Casawi di atas, di mana meskipun tidak dapat disangkal bahwa pemberian dari Petrus Yalin, Tiahudi Wikarso atau direct Siban Sulselbar, rekening Sulsel Peduli Bencana tidak dapat dilepaskan dari jabatan terdakwa selaku gubernur. Namun oleh karena jauh sebelum pemberian bantuan uang tersebut terjadi, terdakwa telah mempunyai niat untuk mewakafkan tanahnya untuk ditempati membangun masjid. Kemudian berlanjut pada tindakan terdakwa agar dibentuk panitia pembangunan masjid. Kemudian baik penerimaan maupun pengeluaran bantuan uang tersebut semuanya masuk di rekening pengurus masjid, dan penggunaannya juga sepenuhnya dilakukan oleh pengurus masjid. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mempunyai kehendak jahat atau niat jahat untuk memiliki pemberian tersebut, dan terdapat kesadaran terdakwa untuk tidak memiliki pemberian tersebut secara melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dikualifikasi telah menerima gratifikasi terkait dengan bantuan yang telah diterimanya oleh pengurus masjid Puncak Maros guna pembangunan masjid Puncak Maros. 7. Terdakwa pada bulan April tahun 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingan menerima uang dengan jumlah total 387.600.000 rupiah dari Kuang Sakti Rudi Moha melalui transfer ke beberapa rekening atas permintaan terdakwa. Itu pada tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2020 menerima uang sejumlah 350.600.000 rupiah dari rekening BNI atas nama Kuan Sakti Rudi Moha ke rekening BNI atas nama Nur Hidayah. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 dan tanggal 8 Februari 2021 menerima uang dengan jumlah total 30 juta rupiah dari rekening BNI atas nama Kiwan Sakti Rudi Moha ke rekening BCA nomor atas nama Firna Ria Salda.
menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya telah menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah menerima gratifikasi sejumlah Rp387.600.000 dari Kwan Sakti Rudi Moha berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 19 April tahun 2020 sampai dengan 3 Agustus tahun 2020, terdakwa menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari saksi Kwan Sakti Rudi Moha dengan cara transfer dari rekening Bank BNI ke atas nama Kwan Sakti Rudi Moha ke rekening Bank BNI atas nama Nur Hidayah secara bertahap sejumlah Rp357.600.000 sebagaimana dalam barang bukti nomor 235 dan bundel rekening koran Bank BNI atas nama Kwan Sakti Rudi Moha periode 17 April tahun 2020 sampai dengan 30 November tahun 2020. Kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta untuk kepentingannya dengan cara menerima melalui transfer dari rekening atas nama Kwan Sakti Rudi Moha ke rekening Bank BCA atas nama Firna Ria Salda, yakni pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 sejumlah Rp20 juta dan tanggal 8 Februari tahun 2021 sejumlah Rp10 juta sebagaimana dikuatkan oleh barang bukti nomor 138 berupa satu bundel printout rekening koran Bank BCA nomor atas nama Firna Ria Salda. Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut, bahwa pendapat penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah menerima gratifikasi dari saksi Kwan Sakti Rudi Moha yang totalnya sejumlah Rp387.600.000 ternyata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru karena fakta yang terungkap dalam persidangan. Pemberian uang dari saksi Kwan Sakti Rudi Moha yang ditransfer ke rekening atas nama Nur Hidayah memang diperuntukkan untuk bantuan COVID-19 dan hal tersebut diketahui oleh saksi Kwan Sakti Rudi Moha dan dibenarkan oleh saksi Nur Hidayah di dalam persidangan serta tidak dipergunakan atau dipakai oleh keperluan pribadi terdakwa. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan pendapat penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut. Menimbang bahwa saksi Kwan Sakti Rudi Moha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi memiliki perusahaan sebagai berikut: 1. PT Tridanawa Perkasa Indonesia yang bergerak di ekspor talas. 2. PT Karya Baru Tinumbu bergerak di bidang bengkel. 3. CP Mimbar Karya Utama bergerak di bidang jasa konstruksi. Bahwa pernah ada permintaan sumbangan dari Nurdin Abdullah itu pada saat saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah dan saksi lihat ada sembako box. Saksi bertemu dengan Nurdin Abdullah di Rujab Gubernur. Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Nurdin Abdullah, banyak sembako, mau diapakan Pak? Kemudian dijawab, ini kan COVID road, banyak orang yang susah, kita perlu bantu mereka. Kalau Rudi mau bantu, boleh lewat saya, supaya bisa sama semua kebutuhan yang kita mau salurkan. Buat benar,
Kemudian saksi ada melakukan transfer kepada Nur Hidayah berulang kali. Menimbang bahwa keterangan saksi Kuan Sakti Rudi Moha di atas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Hidayah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Rudi Moha pernah mentransfer uang ke rekening saksi sekitar bulan April tahun 2020 dikarenakan Rudi Moha minta nomor rekening saksi dengan alasan untuk bantuan COVID, dan setelah mengecek banking pada beberapa transfer dengan total 347.600 yang ditransfer secara bertahap. Menimbang bahwa keterangan saksi Kuan Sakti Rudi Moha dan saksi Nur Hidayah di atas telah dikuatkan dengan barang bukti nomor 235 berupa 1